Geser ke kotaknya nak. Nah, kita cek jawabannya ya. Kita lihat cek jawabannya. Yeay. Sekarang gembonya kan ya. Itu gembonya ya. Kakak dan adik ingin mendengar suara-suara hewan. Apa tahu? Apa itu? Hebat. Kita buka buku yang keempat. Duh. Gue ini baca ya. Duh, kakak asik sendirian dengan ponsel ayah sehingga adik dan kakak jadi rebutan. Lalu ponsel ayah terjatuh. Dapatkah kamu mengurutkan kejadian ini? Tadi kejadiannya pertama. Ma? Terima kasih sama-sama apa maaf? Nah, oke, nice. Kalau minjam ponsel orang tua diam-diam, tidak boleh apa boleh? Tidak boleh, oke. Harus mematuhi aturan dan ketentuan keluarga di rumah. Benar atau salah? Benar. Ayo, pilih. Kita lihat hasilnya. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ini berbagi praktek saya dengan teman-teman tentang pemanfaatan rumah pendidikan. Ya, rumah pendidikan yang di dalamnya nanti kita akan fokuskan ke ruang murid. Di mana ruang murid ini adalah tempat sebagai sumber belajar kita bersama anak-anak dan kelas. Ya, ruang pendidikan yang termasuk namanya dalam ruang yang salah satunya adalah ruang murid. Kita akan belajar membuat belajar inovasi belajar yang akan kita terapkan di dalam kelas bersama murid-murid kita. Kita akan masuk di sumber belajar. Di sumber belajar ini ada beberapa kategori usia. Bisa kita pilih sesuai dengan usianya. Ada usia PAUD mulai dari 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau TKW kita ada tahu ya, lihat 5, 6. Setelah kita pilih usianya, baru kita mulai eksplorasi. Setelah kita eksplorasi, maka akan menemukan beberapa elemen. Elemen capaian yang ada di pembelajaran mendalam kan sudah ada ya, ada di topik, jati diri, dan asal kelas matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan sosial. Ini pembelajaran di ruang murid, ini sudah diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam yang dimana di dalamnya ada 3 elemen. Kita cukup hanya memilih konten yang akan kita gunakan. Di sini ada konten yang namanya konten interaktif, gamifikasi, dan video. Ya, kita akan mencoba membuka yang gamifikasi. Setelah kita buka konten gamifikasi, maka di sini akan ada filternya. Kita sesuaikan maunya filter semuanya, atau mau kita cari sesuai dengan perkembangannya saja di CP apa boleh, misalnya ini saja boleh. Tapi kalau baiknya karena kita menggunakan konten ruang murid supaya 3 elemen CP itu tersambung semua, maka kita pakai tampilkan semua. Ya, tampilkan semua. Kemudian setelah itu elemennya kita sesuaikan semua ya, teman-teman ya. Elemennya kita buat semua. Elemennya kita buat semua. Di sini banyak yang edukasi, tinggal kita bagaimana mau kita pakai. Kita mau pakai yang mana? Kita akan coba, teman-teman juga bisa mencoba salah satu edukasi mau kita gunakan dalam kelas. Di sini banyak yang tentunya. Nah, ini kalau mau lihat referensinya boleh. Kita pakai bunda semua. Jadi tinggalnya sedikit ya. Nah, kita akan coba pakai edukasi yang ini aja ya. Gimana kalau teki kita kasih berarti ini pakai kita setiap dan blok yang ada. Ini ada 8 titik ya. Kita akan berbentuk dalam blok, kita akan berpetualangan belajar sintesis air, mengenal tentang air, perjalanan air. Ya, boleh silakan teman membuka. Petualangan dan teki akan mengajak bermain, petualangan dan bermain. Oke, pelajaran bermain selama mana ini panas. Oke, mari pagi ini lihat. Ayo ya.